Hari ini juga merupakan upacara pertunangan antaraku, Nona Liu Kang dengan putri keluarga Liu. Kau lihat itu. Nona Liu dan Tuan Muda Li adalah pasangan yang serasi. Qiang, sekali kau menandatangani kontrak pernikahan ini, kau adalah milik keluarga Li. Bahkan dalam kematian, kau akan tetap menjadi hantu keluarga Li. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Kau jalan. Jangan kira aku tidak tahu bahwa kau sedang memikirkan anakmu sendiri. Lemparkan orang ini keluar. Siapa yang berani menyentuh putriku? Sudah lama tidak berjumpa. Jadi, apakah ini benar-benar putri kita? Kang Hao, aku tidak menyangka sampah sepertimu akan mampu menemukan tempat seperti ini. Jadi kau adalah mantan kekasih Qiang. Apa maumu? Hari ini adalah hari pernikahan agung putriku. Jika kau datang untuk memberi kado, maka kami menyambutmu. Jika kau datang untuk membuat kekacauan, maka jangan salahkan aku, karena tidak bersikap sopan padamu. Sebuah hadiah. Seseorang memang mengirimiku hadiah, memohon agar aku datang. Aku muak, kau benar-benar berani datang ke perjamuan keluarga terpandang kelas atas di Yuncang. Jika bukan karena Liu Kang meninggalkanku saat itu, keluarga Liu kalian pasti sudah lama menjadi keluarga bangsawan nomor 1 di Dacia. Keluarga bangsawan teratas. Bocah, kau jelas tidak tahu apa-apa. Keluarga bangsawan kaya. Mari kesampingkan hal itu sejenak. Apakah kau melihat kalung yang dipakai putriku hari ini? Kalung ini, itu dibuat khusus untuk putriku oleh Tuan Muda Li sendiri. Kalung itu bertatakan 108 berlian dan bernilai 1 juta. Orang sepertimu tidak akan mampu membeli satu saja dari berlian itu seumur hidupmu. Berlian seperti ini, ayahku punya sebanyak yang dia mau. Aku biasanya menggunakannya untuk melempar batu di air. Apa anak ini? Semacam orang bodoh. Apa yang diketahui anak dari keluarga miskin tentang barang-barang mewah? Tunggu saja pembalasanku. Ini, mungkinkah ini Haiyang Shijing? Haiyang Shijing, bukankah itu harta karun kerajaan yang legendaris? Katanya nilainya tak terhingga. Benar sekali. Namun sejauh yang ku tahu, kalung ini disimpan oleh keluarga Li. Seharusnya, bagaimana bisa sampai ke tangan seorang anak? Ibu, Sisi yang memakaikannya untukmu. Ini hadiah dari Sisi. Ibu menyukainya. Tunggu. Semuanya, aku yakin kalian semua sadar bahwa Haiyang Shijing yang asli selalu keluarga Liku. Seharusnya, benar-benar mustahil benda itu jatuh ke tangan pihak luar. Kalung ini pasti palsu. Sudah kukatakan, pasangan ayah dan anak ini tidak mungkin punya sesuatu yang berharga. Kang Hao berani sekali menyerahkan barang palsu tepat di hadapan pemiliknya. Kau benar-benar luar biasa. Ini adalah kalung keluarga Li milikmu. Sebaiknya kau berdoa kalung ini asli. Jika tidak, keluarga Limu akan lenyap dari Yunchan. Apa yang kau bicarakan? Kang Hao, apa kau benar-benar berharap kami percaya kakakku memberikan ini padamu? Demi memohon kehadiranku Liu, di jamuan ulang tahun ini, tidak ragu untuk menyerahkan 70% asetnya. Kalung ini adalah salah satunya. Konyol sekali. Bocah, di seluruh Dacia, siapa yang tidak mengenal keluarga Li dari Yunchan? Selain kuil Dewa Perang, aku tidak pernah mendengar ada orang yang bisa membuat sang patriark tua merendahkan diri memohon untuk bertemu. Itu hanya karena pandanganmu terlalu sempit hingga tidak pernah melihat hal seperti itu. Kau, Kang Hao, apa maksudmu mengatakan kau berasal dari kuil Dewa Perang? Dewa Perang, bagaimana mungkin beliau menghadiri perjamuan? Mungkinkah bahwa Kang Hao ini adalah pakar hebat dari kuil Dewa Perang?
Benar sekali. Orang yang diundang kakekku ke sini adalah sang dewa perang yang agung dan mulia, yang datang untuk menjadi saksi pernikahanku. Jangan bilang kau juga akan mengaku bahwa kaulah sang dewa perang. Ayahku adalah dewa perang. Diam. Kang Hao, jika kau hanya menyinggung kami, kau masih punya sedikit kesempatan untuk hidup. Tapi kau berani menyamar sebagai dewa perang. Di seluruh penjuru Dacia, tidak akan ada tempat tersisa bagimu untuk bersembunyi. Baru sadar kalau kau takut sekarang. Sudah terlambat. Bawa mereka berdua. Tunggu sampai dewa perang sendiri yang menangani mereka. Tunggu sebentar. Maafkan aku untuk melindungimu dan putrimu. Demi keluarga Liu. Jangan salahkan aku. Kang Hao, apa sebenarnya yang kau lakukan? Pergi saja. Mendengarnya berkata barusan bahwa dia akan meminta dewa perang datang untuk menyaksikan pernikahanmu. Ya, aku hanya mempermainkanmu sebelumnya. Aku tidak pernah berniat memiliki masa depan bersamamu. Tidakkah kau mengerti juga? Ibu, apa ayah meninggalkan Sisi lagi? Sisi, Kang Hao, kuharap kau bisa sadar diri. Kau hanyalah orang biasa. Bagaimana bisa kau membandingkan dirimu dengan Liyuan? bagus. Karena memang begitu keadaannya. Kuharap pernikahanmu bahagia. Kartu ini, kau tinggalkan saat kau pergi tahun itu. Aku mengembalikannya padamu hari ini. Mulai sekarang. Antara putriku kau dan aku. Untuk memutus semua hubungan sepenuhnya. Kita tidak memiliki hubungan apapun lagi. Apakah kau juga yang mengirimkan uang angpau itu? Aku curiga. Ini adalah kartu kosong. Lagi pula orang sepertimu mungkin tidak akan bisa mengumpulkan bahkan 100 perak atas namamu. Kang Hao, bagaimana dengan ini? Berlutut dan bersujudlah padaku, lalu berikan satu kata berkat. Dan aku akan memberimu 10.000 yuan bagaimana? Tentu saja. Kau juga bisa ikut serta. Kau dan ayahmu bisa berlomba dalam bersujud. Siapapun yang paling banyak bersujud akan mendapatkan uang paling banyak. Bagaimana? Uang ini adalah sesuatu yang ayahmu tidak akan pernah bisa hasilkan seumur hidupnya. Mengapa tidak? Panggil saja aku ayah. Apakah siapapun yang punya lebih banyak uang yang berhak menjadi ayah? Atau kau bisa menganggap ayahku sebagai ayahmu sendiri. Aku bahkan akan memberimu amplop merah. Kalian berdua berani mempermainkanku. Mempermainkanmu. Di mata kalian semua. Kalian memandang putriku dan aku sebagai kasta terendah. Kalian merendahkan kami. Dan melabeli setiap orang dengan kasta-kasta hierarkis. Tapi yang tidak kalian ketahui adalah, jika bicara soal hierarki, tidak ada seorang pun di sini yang bahkan layak untuk menemuiku. Siapapun bisa membual. Jika kau memang memiliki kekuatan seperti itu, keluarga Li kami, termasuk semua orang yang hadir di sini, akan berlutut dan bersujud untuk memohon maaf padamu. Bagaimana? Sayang sekali. Pada akhirnya kau hanyalah orang yang tidak berguna. Benar kata orang seperti ayah. Seperti itulah anaknya. Kalian berdua sudah ditakdirkan menjadi budak seumur hidup. Kalau begitu, aku akan menunggu saat kalian berlutut dan memohon maaf. Tiga menit. Kerahkan 10 miliar tunai. Atas perintah Kepala Kuil. Dalam 3 menit, kumpulkan semua uang tunai. Di Yuncheng. Benar. Tuan, aku menemukan bahwa seluruh uang tunai di Yuncheng sedang dikumpulkan saat ini. Tujuan utamanya adalah untuk perjamuan ulang tahun Anda. Apa? Siapkan mobil segera. Kita akan pergi ke aula perjamuan. Ku beritahu kau boskan. Waktunya hampir habis. Mengapa aku belum melihat uang tunainya? Apa mungkin kau tersesat? Beberapa orang memang suka membuang. Lancang.
uang sebanyak ini. Aku khawatir ini seluruh uang di Yunchan. Semua sudah di sini ya. Mungkinkah bahwa Kang Hao ini benar-benar orang penting? Mungkinkah uang ini sebenarnya dibawa oleh Kang Hao? Mustahil. Bahkan bagi keluarga Liku sekalipun. Tidak mungkin mengumpulkan uang sebanyak ini dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana mungkin pecundang seperti dia bisa melakukannya? Kang Hao, bagaimana caramu mengumpulkan uang sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu? Di mataku uang hanyalah angka. Mengapa aku harus meminjamnya? Cukup Kang Hao. Apa kau pikir trik murahan ini bisa membodohiku? Hanya sekadar mencari perhatian. Bagaimana mungkin pecundang seperti dia? Mungkinkah membodohi kami? Aku curiga. Ini semua uang palsu. Lancang. Berani-beraninya kau mencurigai bahwa hadiah dari kuil Dewa Perang adalah palsu. Jadi ini adalah hadiah dari kuil Dewa Perang. Begitu rupanya. Aku hampir saja tertipu oleh bocah ini. Hamba telah buta karena tidak mengenali Anda utusan. Tuan, sesuai perintah Anda, seluruh uang tunai di kota ini sudah ada di sini. Apa yang terjadi? Mengapa seorang utusan dari kuil Dewa Perang memanggilnya Tuan? Utusan? Apakah Anda salah mengenali orang? Dia hanyalah sampah terbuang. Bagaimana mungkin dia? Lancang. Kau berani menghina Tuan Besar. Apakah seluruh keluargamu sudah tidak ingin hidup lagi? Tuan, saya terlambat membiarkan Anda dihina seperti ini. Mohon hukum saya. Tak kusangka setelah 5 tahun menyembunyikan diri di Yunchen yang kecil ini, ternyata ada begitu banyak keluarga tak tahu aturan yang muncul seperti ini. Kyuksu, karena menghina kuil Dewa Perang, bagaimana dia harus ditangani? Hukuman mati. Sisi, Karena telah menghina kuil Dewa Perang dan menghina Tuan Besar. Nyalimu besar juga. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Aku tidak percaya. Bahkan sekarang, kau masih menolak untuk bertobat. Kau benar-benar layak mati. Utusan. Dia hanyalah sampah tak berguna. Bagaimana mungkin dia Tuan yang Anda maksud? Bocah kurang ajar. Apa kau tahu? Karena menipu Tuan utusan. Apa konsekuensinya? Keberuntungan, keluarga Limu benar-benar telah habis. Keluarga Liku telah menikmati anugerah dari kuil Dewa Perang selama bertahun-tahun. Aku sungguh tidak tega melihat Tuan utusan ditipu oleh seorang bajingan dan hanya berdiam diri saja. Bocah, kakakku mengenal setiap tokoh besar di kuil Dewa Perang, seperti telapak tangannya sendiri. Jika kau mengaku sekarang juga bahwa kau telah menipu Tuan utusan, mungkin masih ada kesempatan bagimu untuk hidup. Jika tidak, begitu kakakku tiba, beliau akan memastikan tidak ada yang tersisa darimu. mari kita lihat apakah Liu punya nyali untuk melakukannya. Baiklah, karena kau begitu ingin mati, kukabulkan permintaanmu. Hello. Halo kakak, ada seseorang yang tidak hanya membuat keributan di perjamuan ulang tahunmu, tetapi juga berani menyamar sebagai seorang tuan dari kuil Dewa Perang. Apa katamu? Percepat lagi. Kau harus menyelesaikan masalah ini sebelum Dewa Perang tiba. Ya. Kang Hao, bahkan jika langit sendiri yang turun, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu sekarang. Tuan utusan, tolong aku memohon padamu. Selamatkan mereka ayah dan anak itu. Nona Liu, kau tidak perlu cemas. Keluarga Li kecil ini bukanlah ancaman bagi Dewa Perang. Tuan utusan, aku tahu betul metode tetua keluarga Li. Jadi kumohon, selamatkan mereka ayah dan anak itu. Nona Liu, silakan berdiri. Tuan utusan, aku tahu bahwa Kang Hao dan putrinya telah melakukan kesalahan yang tak termaafkan hari ini. Namun itu semua karena aku bersedia bertanggung jawab bersama mereka. Liu Kang, yang manakah dirimu yang sebenarnya? Ibu jangan khawatir. Ayah dan aku akan baik-baik saja. Kau adalah tunanganku, namun kau berlutut memohon maaf demi pria lain. Hari ini aku akan mengajarimu apa tugas seorang istri yang sebenarnya. Kau mencari mati.
Kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu. Sampah tidak berguna. Segera lepaskan Tuan Muda Li. Putriku sayang, katakan padanya untuk melepaskan Li Yuan. Jika sesuatu terjadi pada Li Yuan, kita tidak akan punya jalan keluar. Ibu, jangan pedulikan dia. Orang jahat pantas dihukum. Kita tidak sanggup menyinggung keluarga Li. Kang Hou, lepaskan kumohon. Kita tidak sanggup menyinggung keluarga Li. Li Yuan, jika kau berani lancang lagi, aku tidak keberatan melenyapkan keluarga Limu. Bahkan sebelum Li Hu sampai di sini. Utusan, keluarga Liku telah mengikuti perintah Dewa Perang untuk mengelola Yunchen selama bertahun-tahun. Jika kami tidak mendapat pujian, setidaknya kami telah bekerja keras hanya demi seorang pecundang tak berguna. Apa Anda benar-benar akan menghancurkan keluarga Li kami? Sayangnya hal ini sungguh mengecewakan. Benar Tuan, kami keluarga-keluarga di Yunchen menghormati kuil Dewa Perang. Tapi, tindakan Anda melindungi orang ini secara terang-terangan mungkin kurang tepat. Benar Tuan, sejujurnya ini sudah keterlaluan. Apakah kau sedang merencanakan pemberontakan? Kami tidak akan pernah berani. Tuan Utusan, kami hanya ingin menerima penjelasan dari Anda agar keluarga Liku bisa mati dengan tenang. Bukankah kau tadi bilang bahwa Dewa Perang akan datang untuk meresmikan pernikahanmu hari ini? Kalian semua penasaran tentang identitas Tuan Besar ini, bukan? Akan kuberitahu kalian sekarang. Sekarang, orang yang duduk di hadapan kalian ini adalah kepala kuil Dewa Perang saat ini. Sang Dewa Perang. Apa katamu? Kau bilang ini adalah Dewa Perang. Dewa Perang. Apa kau mencoba membodohi kami? Pecundang ini. Bagaimana mungkin dia adalah Dewa Perang? Bocah kurang ajar. Apa kau tahu? Apa konsekuensinya? Karena menyamar sebagai Dewa Perang. Kang, bukan. Menantu yang terhormat. Aku tahu aku tidak salah menilaimu. Dulu saat kau bersama putriku, aku selalu mendukungmu. Ini semua salah Li Yuan. Dialah yang menghasut kekacauan di belakang kami. Karena itulah, Wajahnya berubah lebih cepat daripada membalik halaman buku. Kang Hou, apakah kau benar-benar sang Dewa Perang? Liu Keying, apa kau ingat? Kau pernah bilang bahwa aku sangat mirip dengan sang Dewa Perang. Suamiku, kenapa perasaanku mengatakan orang ini sangat mirip denganmu? Patriark keluarga Li. Liu telah tiba. Aku ingin melihat siapa yang berani menindas cucuku. Bocah kurang ajar. Kakakku sudah di sini. Kau mati. Kakak, akhirnya kakak tiba. Jika kakak tidak datang, cucu kakak ini pasti sudah dipukuli sampai mati. Lihat saja pasangan tak tahu malu ini. Bertindak begabah. Lepaskan aku. Keluarga Liu. Berani sekali kalian. Tuan Besar Li sungguh pamer kekuasaan yang mengesankan. Utusan Kyuksoi. Kau, apakah Anda di sini? Aku tentu saja di sini untuk mendampingi Dewa Perang. Dewa Perang telah tiba. Kakak. Dialah orangnya. Dia menyamar sebagai Dewa Perang. Dan dia bahkan mengeluarkan Hayang Shijing sebagai hadiah. Hayang Shijing. Ini tidak terlihat palsu. Mungkinkah? Sayang sekali. Orang ini tidak tahu bahwa Hayang Shijing yang asli selama ini selalu disimpan di dalam keluarga Li kami. Dasar buta. Tutup mulutmu. Lego. Kau sungguh pembawaannya penuh wibawa. Tuan. Tetua Li, bukankah Anda berencana untuk menuntut pembalasan demi cucu Anda?
Tidak, tidak. Ini salah paham. Bisakah Anda memberi keluarga kami jalan untuk hidup? Lihu, mengapa kau berlutut? Kecilkan suaramu. Apa kau mau kehilangan nyawamu bersama keluarga Li? Ya. Kakak. Kenapa kakak berlutut padanya? Dia hanyalah orang tidak berguna. Diam. Lehu, kau benar-benar telah membesarkan cucu yang luar biasa. Tidak, tidak, tidak. Kakak. Tuhan, Kenapa kakak berlutut pada bocah ini? Berdirilah. diam. Tuhan, ini semua salahku. Aku gagal mendisiplinkan cucuku dengan benar. Hingga ia menikung Anda. Aku akan memerintahkan anak buahku mematahkan anggota tubuh bocah kurang ajar ini, mengusirnya dari keluarga Li. Aku hanya memohon kepada Anda untuk mengampuni anggota keluarga Li yang lain. Tuan. Mungkinkah bahwa dia benar-benar dewa perang? Penawal, patahkan kakinya. Lepaskan aku. Aku adalah tuanmu. Dua bajingan. Lepaskan. Tuhan, kuserahkan bajingan ini untuk Anda tangani. Aku hanya memohon agar Anda memberi keluarga Li jalan keluar. Bersediakah Anda? Kang Hao. Tidak. Tuan. Aku salah. Seharusnya aku tidak merendahkanmu. Dan seharusnya aku tidak menghina istrimu. Kumohon ampuni aku. Aku sungguh tidak bisa diusir dari keluarga Li. Tuan. Bahkan mereka yang memicu murka langit, mungkin masih bisa dimaafkan. Kau sendiri yang mendatangkan malapetaka ini. Maka kau tidak akan selamat. Kyuksu. Tuan tolong beri aku kesempatan. Tuan. Tuan kasihanilah hamba Tuan. Tuan. Kakak selamatkan aku. Kakak. Lehu. Aku tidak ingin melihat siapapun dari keluarga Li di Yunchen ini lagi untuk selamanya. Tuhan, aku mengerti. Aku akan memastikan untuk menyelesaikan segala kesalahpahaman yang mungkin dimiliki Dewa Perang. Putriku, ayahmu dan aku dulu sama-sama ditekan oleh keluarga Li. Jadi, kami menggunakan nyawa Tuan Besar untuk memaksamu pulang bersama kami. Segalanya adalah kesalahan keluarga Li, putriku. Jadi saat itu, kau juga mencoba melindungiku, bukan? Ya, Ibu, mari kita pulang bersama. Sisi, rumah nenek adalah rumahmu. Nenek dan ibu selalu senang menyambutmu pulang ke rumah bersama ayah. Apakah itu bola? Ibu, aku sudah demi keluarga Liu cukup banyak berkompromi. Sekarang, aku tidak berutang apapun pada keluarga Liu. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah kembali ke keluarga Liu. Keluarga Liu ini baru saja kehilangan kesempatan untuk membubung tinggi ke langit. Tuan, sebelumnya kami, oleh dari keluarga Li orang-orang itu, dibutakan. Kami gagal mengenali naga yang sesungguhnya. Benar-benar sekali. Kami juga tertipu oleh mereka. Seandainya kami tahu lebih awal bahwa Anda adalah sang dewa perang, kami pasti akan bersikap hormat sejak awal. Ya, Aku tahu, saat pertama kali aku melangkah masuk ke aula perjamuan ini, kalian semua merendahkanku. Kalian semua mengira aku mencari mati. Bertindak melampaui kemampuan. Tapi aku ingin memberitahu kalian, aku berniat menegakkan kuasaku atas dunia ini. Siapa di dunia ini yang berani menantangku? Karena kau telah berbuat salah, maka kau harus membayar harganya. Kang Hao, mereka juga tidak mengetahui identitasmu. Lupakan saja. Selain itu, kau masih harus memberikan contoh yang baik untuk Sisi. ya. Tuan, saya bersedia mempersembahkan villa nomor 1 di Yonchen, senilai 50 juta. Mohon Tuan redakan amarah Anda. Saya bersedia mempersembahkan 10 mobil mewah, senilai 60 juta. Tuan, saya bersedia mempersembahkan 70% dari aset keluarga Wang. Saya hanya berharap agar Tuan dapat memaafkan kesalahan yang saya perbuat di masa lalu. Patriark Wang, sungguh langkah yang cerdas. Tuan, sebelumnya saya telah mengontrak sebidang tanah. Itu adalah proyek pembersihan lahan desa keluarga Kan. Hanya saja, ada sedikit masalah pada pendanaannya. Desa keluarga Kang. Ya, saya hanya ingin meminjam kekuatan dari kuil Dewa Perang untuk menyelesaikan proyek ini. Kepala keluarga Wang benar-benar licik. Dia bahkan berani memanfaatkan kuil Dewa Perang kita. Begitu proyek ini rampung,
keluarga Wang kami bersedia untuk menyerahkan seluruh keuntungan proyek kepada kuil Dewa Perang. Tahukah kalian bahwa akulah yang berasal dari desa keluarga Kang? Aku tidak tahu. Dulu aku berencana menunggu sampai kau melahirkan Sisi, lalu membawamu pulang untuk menemui orang tuaku. Aku tidak pernah menyangka urusan ini akan tertunda selama 5 tahun. Ayah jangan khawatir. Jika ayah membawa pulang gadis secantik ini, kakek dan nenek tidak akan menyalahkan ayah. Kalau begitu mari kita pulang. Desa keluarga Kang. Kuping Ibu Kang Hao. Suamiku. Katakan padaku. Kapan dia akan kembali? Jangan sebut-sebut dia lagi. Sejak 5 tahun yang lalu. Setelah dia mendaftar tentara dan pergi, tidak ada kabar sama sekali. Kang Jun ayah Kang The Hao. film was translated and Mungkin dia narrated by M Media. Sudah melupakan kami semua. Seluruh warga desa berkumpul di aula leluhur. Aula leluhur keluarga Kang. Saudara Kang Hon, kepala desa telah mengumpulkan semua orang. Apa yang sebenarnya terjadi? Kang Hong paman tertua Kang Hao. Kepala desa sudah datang. Baiklah. Semuanya, hari ini, aku mengumpulkan kalian semua di sini. Kepala desa. Karena ada kabar baik yang ingin ku sampaikan. Yunchan, keluarga Wang, berencana membangun sebuah resort wisata di desa keluarga Kang. Kita, Tuan Kang Yang, memimpin proyek ini. Beliau akan segera tiba di desa keluarga Kang kita. Ini berarti desa kita akan segera direlokasi. Bagus. Bagus. Kepala desa, apa yang Anda maksud adalah keluarga Wang dari Yunchan? Saudara Kang Hon, bukankah putramu Kang Bin bekerja untuk keluarga Wang di Yunchan? Mungkinkah Tuan Kang ini adalah Kang Binmu? Selama semuanya menandatangani surat perjanjian ini, kalian boleh pulang. Menunggu uang pindah. Dan pindah ke kota. Bagus. Suamiku. Kami tidak bisa dipindahkan. Jika Kang Hao kami kembali dan tidak bisa menemukan kami, apa yang akan kami lakukan? Sekarang semuanya antrelah dan tanda tangani. Kang Van, putramu Kang Bien, benar-benar telah sukses. Kepala desa, kau. Semua orang di desa tahu bahwa Kang Binmu itu bekerja untuk keluarga Wan di Yunchan. Begitu aku mendengar ada Tuan Kang yang datang, aku sudah tahu. Itu pasti Kang Binmu. Bagus. Nanti, datanglah ke rumahku. Akan kusuruh istriku memasak beberapa hidangan. Dan mari kita minum-minum sedikit. Tidak masalah. Kang Jun kepala rumah tangga. The film Kang was Jun, translated and kenapa narrated kau tidak by mau M tanda Media. tangan? Kepala desa, kami tidak akan tindak. Kepala desa, Anda tahu bahwa Kang Hao kami belum pulang selama beberapa tahun. Jika kami pindah ke kota, saat anak itu kembali, dia tidak akan bisa menemukan rumahnya. Desa keluarga Kang adalah kolektif. Kau tidak bisa hanya mementingkan urusanmu sendiri. Jika gara-gara kau kita menyinggung keluarga Wang, maka kompensasi relokasi desa kita akan terdampak. Benar sekali. Jika nanti saat waktunya tiba kompensasiku berkurang, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar padamu. Selain itu, putramu itu mungkin sudah melupakan kalian sekarang. Atau mungkin dia sudah. Kau bicara sembarangan. Kang Hao kami pasti akan kembali. Kami tidak akan pindah. Kami tetap di sini, menunggu putra kami kembali. Kang Van, beritahu adikmu itu. Lagi pula, proyek ini
Dipimpin oleh putramu. Kita semua tidak ingin. Ada masalah dalam pengerjaannya bukan? Kanjun, cepat tanda tangani saja suratnya. Kakak. Jangan bicara lagi. Kami tidak akan pindah. Jika kekeras kepalaanmu sampai merusak karir putraku, apa kau sanggup bertanggung jawab? Kakak tertua itu bagaikan ayah. Kau harus menuruti apapun kataku. Kau harus pindah. Saudaraku. 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 Jangan ditandatangani. Kau. Kenapa kau berhenti? Sudah 5 tahun aku tidak pulang ke rumah. Sekarang setelah aku mengendarai mobil ini dan memakai pakaian ini, aku takut ibu dan ayah tidak bisa mencernanya. Aku terlalu kaya sekarang. Selain itu, aku tidak ingin membuat keributan di antara penduduk desa. Mari kita berjalan kaki saja sisanya. Lihat semuanya. Tuan Kang kita sudah kembali. Putraku. Kang Bin sepupu Kang Hao. Putraku. Tuan Kang. Kang Bin. Berhentilah. Menyembunyikannya dari semua orang. Kami sudah tahu sejak lama bahwa keluarga Wang dari Yunchen akan mengirim seorang Tuan Kang. Di desa kita, hanya kaulah satu-satunya yang bekerja di perusahaan keluarga Wang. Jika bukan kau, siapa lagi orangnya? Kang Bin, mobil yang kau kendarai saat pulang tadi, aku bahkan belum pernah melihat yang seperti itu. Jika kau mencoba menyangkal bahwa kau bukan Tuan Kang, aku tidak akan percaya. Jadi mereka mengira aku adalah penanggung jawab yang dikirim oleh keluarga Wang. Kalau begitu aku ikuti saja permainannya. Mungkin aku bahkan bisa mendapatkan uang pindah yang lebih besar. Benar sekali. Memang benar itu aku. Sejak kau kecil, aku sudah tahu kalau kau memiliki masa depan yang cerah. Firasatku tentangmu memang benar. Apa yang terjadi di sini? Semua ini gara-gara urusan pemindahan lahan. Paman keduamu bersikeras menunggu putranya pulang. Jika tidak, beliau tidak mau pindah. Sepertinya uang pindah untuk keluarga Kanjun kini menjadi milikku. Semuanya, seperti yang kalian semua tahu, sejak sepupuku Kang Hao masuk militer, dia tidak pernah memberi kabar kepada keluarganya selama 5 tahun. Sebagai sepupu tertuanya, aku merasa sangat khawatir. Jadi segera setelah aku tiba di Yunchen, aku berusaha sekuat tenaga untuk mencari tahu kebenarannya. Ternyata 5 tahun yang lalu, terjadi sebuah insiden di Yunchen yang melibatkan seorang desertir. Dan nama desertir itu adalah Kang Hao. Mustahil. Kang Hao-ku tidak mungkin menjadi orang seperti itu. Paman Jun, aku akui bahwa saat kami tumbuh besar, baik dalam belajar maupun menyelesaikan pekerjaan, Kang Hao-mu selalu lebih baik dariku. Tapi selama 5 tahun terakhir ini, siapa yang bisa menjamin apakah putramu telah berubah atau tidak? Suamiku, jangan. Kang Bin, Paman tahu kau punya kemampuan hebat. Dengar, mengenai masalah ini, apakah ada cara agar kau bisa menyelamatkan adikmu? Kang Hao, jika kau bisa melihat ayahmu memohon padaku seperti ini, aku penasaran seberapa menarik ekspresi wajahmu nantinya. Mengapa putraku harus membantumu? Semuanya, putra Kang Jun telah melakukan kesalahan serius, dan Kang Jun ini bahkan dengan sengaja menyabotase pembangunan kembali desa kita. Karena kakak tertua ibarat seorang ayah, hari ini, aku di depan semua orang akan mencabut rumah yang ayahku wariskan kepadanya dan menghapus namanya dari silsilah keluarga. Suamiku, suamiku. Pengawal, bawa kemari aturan klan. Tidak. Jangan. Menurut aturan klan, jika seorang keturunan melakukan kesalahan, mereka harus dihukum dengan cambukan. Karena putramu tidak ada di sini, maka kau sebagai ayahnya harus menerima hukuman sebagai penggantinya. Tidak. Kang Bin, lalu kau ambil tempatnya sebagai ayahnya dan lakukanlah. Benar, ayah. Kepala desa. Ayah Kang Hao, beliau sudah setua ini. Jika cambukan ini mendarat, beliau tidak akan selamat. Bukankah ini karena kalian berdua tidak mendidik putra kalian dengan benar? Dia pantas dihukum. Lakukan. Tidak.
Jangan. The film Jangan. was translated Tidak. and narrated by M Media. Paman John, jangan khawatir. Aku akan pastikan untuk menggunakan kekuatan yang tepat. Mengapa? Tiba-tiba perasaanku menjadi begitu gelisah. Ada apa denganmu? Ayah pasti sangat bahagia. Sudah lama sekali kita tidak melihat kakek dan nenek. Dia sangat senang. Benar kan? Benar. Sisi benar. Ayo kita pergi. Untuk menemui kakek dan nenek. Paman John, ini baru cambukan pertama, dan kau sudah tidak tahan. Aku mohon padamu. Berhenti memukulinya. Berhenti memukul. Kang Bin. Dia adalah pamanmu sendiri. Apa kau mencoba memukulinya sampai mati? Saran saya kau sebaiknya cepat-cepat renyah dari hadapanku. Jika kau berani menghentikanku lagi dalam menjalankan aturan klan, apa kau pikir aku tidak akan memukulmu juga? Baiklah, jika kau punya nyali lakukan saja. Aku, cukup. Aku dengar Kang Jun hampir dipukuli sampai mati oleh keponakannya sendiri. Apa katamu tadi? Siapa yang akan dipukuli sampai mati? Kang Jun dari ujung timur desa. Siapa? Apa kau sudah gila? Kang Jun. Semuanya. Ini adalah silsilah keluarga Kang kami. Hari ini, dengan ini saya nyatakan bahwa nama Kang Jun akan dihapus dari silsilah keluarga dan diusir dari rumah leluhur. Berhenti. Ayah. Ibu. Kang Hao. Putraku telah kembali. Kau sudah pulang, Kang Hao. Ibu. Kau sudah pulang. Ayah. Kau anak durhaka. Kau benar-benar berani meninggalkan pos tugasmu. Biar kupukuli kau sampai mati. Putraku, larilah. Kau harus lari. Dia tidak boleh pergi. Jika dia pergi, kita semua akan dianggap sebagai kaki tangannya. Semuanya, desa kita, akan segera mengalami pembangunan kembali, yang hanyalah masalah pribadinya sendiri. Jika karena Kang Hao, pembangunan kembali kita menjadi terhambat, siapa yang akan menanggung kerugiannya? Menurut pendapatku, kita harus menangkapnya dan menyerahkannya ke kuil Dewa Perang. Jika tidak, kita semua mungkin ikut terseret olehnya. Benar sekali, kembali di saat seperti ini. Bukankah dia sedang menjerumuskan kita semua ke dalam jurang kehancuran? Dia benar-benar pembawa sial. Apa kau masih mencoba mencelakai kami di saat seperti ini? Tangkap dia. Tangkap dia. Warga sekalian. Ayah. Ibu. Apa yang sedang terjadi di sini? Apa sebenarnya yang terjadi? Apa maksudmu sebenarnya? Kau tidak tahu apa yang telah kau perbuat. Berhentilah berpura-pura bodoh. Saudaraku, apakah ada semacam kesalahpahaman di antara kita? Salah paham. Kurasa kau hanya kembali untuk bersembunyi. Saudaraku, aku tidak tahu sama sekali apa yang kau bicarakan itu. Aku hanya tahu bahwa aku Kang Hao bisa meninggalkan desa ini pada awalnya adalah berkat bantuan kalian semua, dan kepulanganku kali ini adalah untuk membalas budi tersebut. Semuanya dengarkan dia. Membalas budi kami. Jangan menyeret kami ke masalah saja sudah membantu. Benar. Lagi pula, jangan pernah kau panggil aku kakak lagi. Aku tidak punya adik. Seorang desertir sepertimu. Apa katamu? Sudah kubilang, kau adalah seorang desertir. Kau dengar itu dengan jelas. Aku seorang desertir. Aku tidak pernah menyangka. Waktu kau masih kecil, kau anak yang sangat baik. Aku tidak pernah menyangka. Tapi sekarang kau malah jadi desertir. Ini salahnya karena tidak mau berusaha. Dia layak mendapatkannya. Sungguh disayangkan padahal sebelumnya kita semua begitu menghargainya. Kang Hao, semua orang tahu tentang dirimu yang menjadi desertir sekarang. Aku mengerti sekarang. Jadi kalian semua mengira aku kembali karena aku adalah seorang desertir. Lihatlah dia. Dia bahkan tidak tahan menerima sedikit kritik. Dia persis seperti ayahnya. Terlalu gila hormat. Dan malah menderita karenanya.
Kemiskinan bukanlah masalahnya. Masalahnya adalah dia tidak mau berjalan di jalan yang lurus. Aku sungguh tidak menyangka bahwa para warga yang dulu membantuku dengan segenap hati mereka hanyalah sekelompok katak dalam tempurung yang percaya buta pada apapun yang dikatakan orang lain. Cukup. Kang Hao, pergilah menyerahkan diri. Absurd. Mengapa aku harus menyerahkan diri? Karena kau bertekad menempuh jalan ini sampai akhir. Maka jangan salahkan aku jika tidak ada belas kasihan. Semuanya tangkap dia. Berhenti. Ayah, Kepala desa, ayah. Apa yang sedang ayah lakukan? Bangunlah cepat. menyingkir. Kepala desa, saya memohon pada Anda. Tolong beri anak saya satu kesempatan lagi. Kesalahan ayah jika putranya tidak terdidik. Ini semua salah saya karena tidak mendidiknya dengan baik. Saya memohon pada Anda, Kepala Desa. Ayah, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa ayah juga tidak percaya padaku? Semua yang mereka katakan adalah bohong. Mereka. Diam. Hari ini aku akan menegakkan aturan klan. Dan memukulmu sampai mati kau keturunan tidak berbakti. Ibu. Sandiwara yang luar biasa. Aku hampir oleh trik mengasihani diri sendiri ini. Saja tertipu. Semuanya. Selalu ada sisi menjijikan dari orang yang menyedihkan. Kita harus tidak membiarkan diri kita tertipu olehnya. Jika tidak, orang-orang yang akan menanggung konsekuensinya adalah kita. Tepat sekali. Keluarga Kanjun telah menghasilkan seorang desertir. Kita tidak boleh membiarkan dia menyeret seluruh desa kita bersamanya. Baiklah. Karena kalian terus bersikeras bahwa aku adalah seorang desertir. Apakah ada di antara kalian yang melihatnya dengan mata kepala sendiri? Kepulanganku kali ini hanyalah karena aku mengingat kebaikan yang telah kalian tunjukkan padaku. Maka untuk setiap rumah tangga, aku telah menyiapkan 1 juta keping emas. Namun sekarang, sebagai seorang desertir, apakah kalian bahkan berani mengambil emasku? Menyiapkan emas. Jika kau benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, kau tidak akan berakhir sebagai seorang desertir. Bahkan jika kau punya emas, siapa yang tahu dari perbuatan kotor mana kau mendapatkannya? Kami tidak ingin menjadi sebobrok dirimu. Ada pepatah yang mengatakan, apa gunanya berjaya jika tak pulang kampung? Bahkan sekarang kau masih ingin tetap di sini dan membohongi kami. Dan bagaimana kalian tahu bahwa apa yang aku katakan itu tidak benar? Cukup. Kang Hao, dalam hidup, seseorang harus jujur dan tegak lurus. Desa keluarga Kang kita mungkin miskin, tapi kita punya harga diri. Kita tidak akan pernah mengambil sebatang jarum atau sehelai benang pun dari orang lain. Kau masih terlalu muda. Kau telah menempuh jalan yang tidak bisa kembali hanya demi memuaskan keinginan egoismu sendiri. Kau benar-benar harus belajar 1 atau 2 hal dari Kang Bin. Kepala desa, bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa aku berada di jalan yang tak bisa kembali? Kau, Di mataku, kalianlah orang-orang yang melontarkan tuduhan palsu padaku dan menindas orang tuaku yang benar-benar telah melangkah di jalan yang tak bisa kembali. Kang Hao, apa kau sadar dengan apa yang kau katakan? Lihatlah sekelilingmu. Semua orang di sini adalah tetuamu. Sejak kapan kau punya hak untuk menceramahi kami? Para tetuaku, tidak akan pernah secara membabi buta memfitnahku sebagai seorang desertir. Mereka juga tidak akan menindas orang tuaku, dan mereka pasti tidak akan mengejar-ngejar keluargaku. Ibu, koper ini. Apa sebenarnya isi dari? Ini berat sekali. Ini, aku tidak tahu sama sekali. Kita harus segera pergi. Jangan biarkan ayah menunggu lama. Dalam 5 tahun sejak aku meninggalkan rumah, aku tidak pernah sekalipun melupakan kebaikan yang kalian semua tunjukkan padaku. Itulah sebabnya aku kembali hari ini untuk memberikan setiap rumah tangga 1 juta keping emas. Cukup. Kang Hao, tanya saja pada semua orang di sini. Siapa yang sebenarnya mempercayaimu? 1 juta emas untuk setiap keluarga. Keluarkan. Dan biarkan aku melihatnya. Keluarkan. Di mana emasnya? Seorang desertir sepertimu berani bicara besar di sini. Ayah. Apa isi koper ini? Ini berat sekali. The film was translated and Kang Hao. narrated by M Media. Akrobat macam apa lagi yang sedang kau coba lakukan? Ini benar-benar emas batangan. Mungkinkah apa yang dikatakan Kang Hao ternyata benar?
Utang budi dibalas budi, dan pembalasan dibalas pembalasan. Selama bertahun-tahun satu-satunya alasan aku Kang Hao bisa bertahan keluar dari desa ini adalah karena kalian semua memberiku telur. Satu persatu untuk membantuku bertahan hidup. Hari ini, inilah balas budi yang telah kusiapkan untuk kalian semua. Ambillah. Kepala Desa. Dulu aku sangat berterima kasih atas caramu mengerahkan para warga. Maka hari ini, kau harus memberikan kontong bagi semua orang. Kau ambil milikmu terlebih dahulu. Kang Hao, kami semua mempercayaimu. Kau tidak melarikan diri. Bisakah kita menganggap apa yang terjadi sebelumnya sebagai angin lalu? Lupakan saja. Itu tidak mungkin. Jika kau tidak menerima emas itu, bagaimana aku bisa melunasi utang budiku? Dan jika aku tidak melunasi utang budiku, bagaimana aku bisa menuntut pembalasan? Jika bisa dimaafkan, maka harus dimaafkan. Kang Hao, lihatlah dirimu. Hari ini kau harus menerimanya. Suka atau tidak suka? Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Ambil. Utang budi telah dibayar. Kini pembalasan dimulai. Kang Hao, kau. Apa yang kau lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Kau tidak lupa bagaimana kau memukuli ayahku tadi, bukan? Aku tadi hanya tersesat oleh rumor palsu. Selain itu, kau juga tidak bisa menyalahkanku untuk hal ini. Aku akan menuntut pembalasan sedikit demi sedikit. Dan aku akan memulainya darimu. Cambuk yang kau gunakan pada ayahku akan kubalas 10, bahkan 100 kali lipat. Kang Hao, aku akui kau punya uang sekarang. Tapi jika uang ini benar-benar milikmu, mengapa kau menunggu 5 tahun baru kembali? Apa yang ingin kau katakan? Kau mungkin bisa membodohi mereka, tapi kau tidak bisa membodohiku. Uang ini, dia yang memberikannya padamu, bukan? Benar sekali. Lihatlah kalian semua. Kang Hao berpakaian kompang camping. Apakah dia terlihat seperti seseorang yang bisa mengeluarkan uang sebanyak ini? Mungkin. Memang wanita ini yang memberikannya kepadanya. Kau hanya punya harga diri palsu dan menyiksa diri. Menantu Liu Kaiying. Memberi hormat kepada ayah dan ibu. Kau adalah istri Kang Hao. Liu Kaiying. Bukankah ini tunangan Tuan Muda Li Dionchan? Bagaimana mungkin dia bisa bersama Kang Hao? Dan aku. Kakek dan nenek. Namaku Sisi. Cucu perempuanku yang baik. Kemarilah. Biarkan kakek menggendongmu. Kakek. Adik apa? Kakek tidak apa-apa. Kemarilah. Apa kau yang melakukan ini? Tidak. Nona Liu. Masalah ini sebenarnya hanyalah kesalahpahaman. Salah paham. Lalu, jika aku memukulmu sampai mati di sini, apakah itu juga bisa disebut salah paham? Nona Liu, aku dengar Anda adalah tunangan Tuan Muda Li. Bagaimana Anda bisa berakhir terlibat dengannya? Kang Hao, apakah yang dikatakannya itu benar? Ayah, Kaiying memang pernah bertunangan sebelumnya, tapi Kau anak durhaka, kau anak durhaka. ayah, Minggir. Sungguh aib bagi keluarga ini. Aku tidak punya putra sepertimu. Keluar. Keluar. ayah, Paman kedua. Biar ku jelaskan begini. Bahkan jika itu aku sekalipun, aku tidak mungkin bisa. Hanya dalam waktu 5 tahun. Mendapatkan emas sebanyak ini. Katakan padaku bagaimana dengan desertir seperti dia. Bagaimana mungkin dia punya kemampuan seperti itu, Kang Hao? Dengan kembali sekarang, dan memberikan kepada warga desa emas sebanyak ini. Bukankah kau hanya mencoba
untuk membungkam mulut semua orang. Biar ku beritahu, uang ini pada awalnya adalah milik kami sedari awal. Jika bukan karena fakta bahwa kami banyak membantumu di masa lalu, kau pasti sudah berakhir sama seperti orang tuamu itu. Hanya seorang pecundang. Uang ini hanyalah hasil dari investasi kami. Selain itu, siapa yang tahu kau bicara omong kosong dan menunjukkan sikap tidak hormat pada keluarga Wang. Jika kau berlutut sekarang juga, bersujud dan minta maaf, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membicarakan hal baik tentangmu di hadapan keluarga Wang. Siapa yang tahu, kau bahkan mungkin mendapatkan jalan keluar. Menyuruhku berlutut. Baik kau maupun keluarga Wang. Tidak ada yang layak untuk itu. Jika kau mencari mati, jangan salahkan aku. Lakukan. Putraku, biarkan saja orang tua ini melindungimu untuk terakhir kalinya. Kang Hao saat masih kecil. Kau benar-benar mencari mati. Suamiku, suamiku. Ayah. Ayah. Kau sedang mencari mati. Kang Hao, aku adalah anggota keluarga Wang. Jika kau berani menyentuhku, keluarga Wang tidak akan melepaskanmu. Kau pantas mati. Kang Hao, kita adalah keluarga. Aku salah sebelumnya. Kumohon berlapang dadalah. Kakiku. Kang Hao, makhluk biadab. Dia saudaramu. Tegas sekali kau. Sejak dia mulai mengincar orang tuaku, ikatan keluarga kita telah lama sirna. Kang Hao, cepat datang dan lihat ayahmu. Ayah, cepat bawa dia ke rumah sakit. Cepatlah. Hentikan mereka. Jangan biarkan mereka pergi. Warga sekalian, putraku The adalah film was karena uang kompensasi itu translated and dari desa narrated kita. by M Media. Itulah sebabnya dia dipukuli. Semua orang hanya menontonnya saja. Apa kalian akan terus menonton seperti itu saja? Jika mereka sudah pergi, kalian tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Jangan biarkan mereka pergi. Tangkap mereka. Jika mereka sudah pergi, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak boleh pergi. Tangkap mereka. Tidak boleh pergi. Tidak boleh pergi. Siapa yang berani menghentikanku? Kang Hao, akan kubunuh kau. Dengarkan aku semuanya. Jika ada yang bisa mematahkan salah satu jarinya, aku akan menambah porsi kompensasinya. Siapapun yang bisa mematahkan anggota tubuhnya, akan kulipat gandakan uang kompensasi mereka. Berhenti. Patriark, Anda sudah datang. Inilah Patriark Wang dari Yunshan. Beliau terlihat sangat berwibawa. Kang Bin sangat beruntung. Dihargai oleh sosok hebat seperti itu. Ini pasti berkat restu para leluhur. Salam hormat Patriark Wang. Apa yang Anda lakukan di sini, Patriark? Aku bertindak atas instruksi Anda untuk datang ke desa keluarga Kan dan membantu Tuan Kan menangani masalah kompensasi. Aku tidak menyangka tempat terpencil ini melahirkan orang yang tak tahu aturan. Mereka tidak hanya menghina Tuan Kan, tapi juga menghina keluarga Wang kami. Tidak menghormati Tuan Kan. Lalu bagaimana menangani dia? Patriark, tentu saja aku mendukung Tuan Kan. Tapi aku tidak pernah menyangka penduduk desa miskin ini ternyata tahu sedikit seni bela diri. Mereka akhirnya melukai Tuan Kan. Apa? Tuan Kan terluka. Di mana Tuan Kan? Siapa kau? Berani-beraninya kau menyamar sebagai Tuan Kan. Apa yang dibicarakan oleh Patriark Wang? Kang Bin menyamar sebagai direktur. Bukankah itu berarti semua yang dikatakan Kang Bin sebelumnya adalah bohong? Patriark, maksud Anda, dia bukan Tuan Kan. Dasar kau tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa mengenali tuanmu sendiri. Apa gunanya aku memeliharamu? Pengawal, bawa dia pergi. Patriark, ampuni saya. Patriark Wang.
Kau benar-benar terlihat sangat berwibawa. Kang Hao, omong kosong apa yang kau bicarakan? Lancang sekali kau bicara seperti itu kepada Patriark Wang. Kau tidak berguna. Memangnya kau pantas bicara di sini? Patriark Wang, kami melakukan ini demi kebaikanmu juga. Tutup mulutmu. Patriark Wang benar-benar marah kali ini. Ini semua salah Kang Hao. Aku rasa proyek relokasi desa kita sudah tamat. Maafkan saya atas keterlambatan ini. Maafkan saya atas keterlambatan ini. Tolong hukum saya. Tolong hukum saya. The film Kenapa was Patriark Wang translated and berlutut kepada Kang Hao? narrated by M Media. Hamba pantas mati. Kyuksul, bawa orang tuaku ke rumah sakit sekarang juga. Ya. Kang Hao, siapa mereka? Ibu, jangan khawatir. Mereka semua temanku. Cepat bawa ayahku ke rumah sakit. Keying, jaga ibu dan ayah baik-baik. Tunggu. Apa aku bilang kau boleh pergi? Pengawal. Kang Bin, aku belum kembali dalam 5 tahun terakhir. Aku hanya berniat untuk kembali ke desa dan membalas budi baik para seniorku yang pernah mereka tunjukkan padaku. Karena itulah, aku membawa semua emas ini. Tapi setelah aku kembali ke sini, apa yang akhirnya kulihat? Yang kulihat adalah kau menindas orang tuaku dan kepala desa itu dengan munafiknya membiarkan mereka. Yang kulihat adalah kerabatku sendiri sama sekali tidak segan menyakiti orang tuaku. Kalian semua seharusnya bisa hidup dengan makmur. Tapi kalian menghancurkannya dengan tangan kalian sendiri. Jika begitu kenyataannya, tidak ada alasan untuk memberikan emas ini kepada kalian. Bawa kembali semuanya. Ya, Tuan. Bagaimana mereka harus ditangani? Karena mereka sangat menyukai hukum keluarga. Maka biarlah hukum keluarga yang menghakimi mereka. Tidak, tidak, tidak. Tunggu. Kang Hao, aku memohon padamu. Mengingat fakta bahwa bertahun-tahun yang lalu, kami telah membantumu. Kumohon ampuni kakakmu ini. Tubuhnya lemah sejak dia masih kecil. Jika dia menerima cambukan ini, aku takut dia tidak akan selamat. Sudah kukatakan sebelumnya, utang budi adalah satu hal, dendam adalah hal lain. Utang budiku telah terbayar. Berikutnya, hanya tersisa pembalasan. Kang Hao, ayah selamatkan aku. Berhenti memukulinya. Berhenti memukul. Pukul. Ambillah. Lanjutkan. Tuan, jika kau terus memukulinya, itu akan merenggut nyawanya. Atau haruskah aku berhenti? Tuan tidak memerintahkan untuk berhenti. Pukuli dia sampai mati. Ya. Berhenti memukul, berhenti memukul. The film was translated and narrated by M Media. Skalpel. Kucing dokter. Hemostat. Dokter Wu, Sunyu perawat. ayahmu terluka. Kami sedang mengobati luka-lukanya sekarang. Ayahku. Pergi. Dokter Wu, bagaimana dengan pasiennya? Beliau sudah terlalu lama koma. Lagi pula, beliau sudah cukup tua. Bahkan jika kita menyelamatkannya, sisa usianya tidak akan lama lagi. Menyerahlah. Ibu, jangan khawatir. Ini adalah rumah sakit terbaik di Yangcheng. Ayah akan baik-baik saja. Nenek, Sisi akan selalu berada di sisi Anda. Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien sudah terlalu lama koma. Waktunya tidak banyak tersisa. Sebaiknya kau mempersiapkan pemakaman. Dokter, tolong pikirkan cara lain. Aku memohon padamu, selamatkan dia.
Aku ini dokter, bukan pembuat mukjizat. Jangan buang waktu di sini. Dokter, dokter, Direktur Ho. Utusan Kyuksue. Dokter Wo ini, beliau baru Akademi Kedokteran Remeh. Kembali dari studi lanjut. Kemampuan medisnya luar biasa. Beliau pasti mampu untuk menyelamatkan Tuan Kan. Bangunlah, utusan Kyuksue. Aku ingat pertempuran saat itu. Kau demi menyelamatkan Dewa Perang, menderita luka parah. Kau sudah berada di ambang kematian. Namun kulihat sekarang, kau telah pulih sepenuhnya. Aku penasaran. Siapa ahli yang memiliki kemampuan medis sehebat itu? Utusan, tolong jangan salah paham. Aku hanya merasa bahwa dokter ini memiliki kemampuan medis yang sangat hebat. Jika kita bisa mengundangnya ke sini, maka kondisi Tuan Kan akan mudah ditangani. hal-hal yang tidak seharusnya kau ketahui. Lebih baik tidak usah ditanyakan. Jika tidak, The film was translated Suamiku, and narrated by M. tunggulah Media. sebentar lagi. Begitu putra kita kembali, aku akan membawamu pulang. Ibu, masih banyak hal yang ingin kukatakan pada kakek. Aku mau kakek. Pasien di ranjang 36. Anda harus segera keluar dari unit perawatan intensif. Perawat, ayahku masih dalam keadaan koma. Bagaimana bisa kalian memindahkannya? Saat ini ada sebuah kasus. Seorang pasien darurat membutuhkan ruangan ini. Selain itu, dengan kondisinya saat ini, membiarkannya di sini hanyalah membuang-buang sumber daya. Hanya dengan menyerahkan, pasien lebih membutuhkannya. Kau, menyingkir. Apa yang kau lakukan? Aku tidak akan pergi kemanapun. Apa yang sedang ayah lakukan? Ibu. Menyusahkan saja. Suamiku, suamiku. Berani-beraninya kau memukulku. Aku. Apa yang terjadi? Kau bahkan tidak bisa menangani tugas sederhana seperti ini. Kakak Wu, sudah kusuruh mereka mengosongkan ruangan. Tapi orang-orang ini menolak. Bukan hanya merusak peralatan, mereka bahkan berani main tangan. Apa kau tahu betapa langkanya ranjang rumah sakit di rumah sakit kami? Bahkan jika kau mengambil alih kamar ini, orang tua Inde sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Keluarkan ranjang itu dari sini. Jangan, aku tidak akan pergi kemanapun. Ibu, suamiku, suamiku, suamiku. Mau kalian bawa kemana dia? Suamiku, suamiku. Ibu, jika kalian ingin mengambil ranjang ini, kalian harus melangkahi mayatku. Dasar nenek tua bangka. Apa kau sudah gila? Rumah sakit sudah mengalokasikan ruangan ini untuk kami, dan kami tidak akan pergi. Kau, putraku. Bagaimana? Apakah sudah ada kamar rumah sakit yang tersedia? Ayah, mereka telah mengosongkan kamar untuk Anda. Bagus-bagus. Apakah ini pasien kritis yang kau maksud? Ayahku sedang terbaring di ranjang itu. Bertaruh antara hidup dan mati. Lihat dia. Dia hanya mengalami cedera tangan. Tapi kalian memaksa kami untuk menyerahkan ruang ICU. Berhenti bicara omong kosong. Menyingkirlah. Berikan kepadaku. Sekelompok dokter gabungan. Putraku. Kata mereka ayahmu. Ibu, jangan khawatir. Ayah akan baik-baik saja. Kau yang telah mengusir ayahku keluar dari kamar rumah sakit ini. Aku hanya The film was memindahkan translated unit and perawatan intensif narrated ini by M. kepada Media. orang yang benar-benar membutuhkannya. Ini demi kebaikan rumah sakit. Apa yang sedang ayah lakukan? Biar ku beritahu sesuatu. Akulah dokter yang menangani orang tua ini. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Putraku, Menurutku, sebaiknya kau simpan kamar ini untuk dirimu sendiri. kau berani memukulku.
Kaulah yang bilang ayahku tidak bisa diselamatkan. Biar ku beritahu. Orang tua yang terbaring di sini tak ada bedanya dengan pasien vegetatif. Kalian semua, mulailah mempersiapkan pemakamannya. Omong kosong. Itu hanya karena kemampuan medismu buruk. Kau bilang kemampuan medisku tidak kompeten. Biar ku beritahu. Aku menerima pendidikan medis terbaik di luar negeri. Akulah dokter terbaik di rumah sakit ini. Berani-beraninya kau bilang kemampuan medisku tidak berharga. Pernah dengar Akademi Kedokteran Remen? Itu adalah sekolah kedokteran terbaik di dunia. Bahkan para profesor senior akademi menyebutku sebagai seseorang yang muncul sekali dalam seabad sebagai jenius medis. Siapa kau? Hingga berani mempertanyakan aku. Sudah kukatakan, dia tidak bisa diselamatkan. Hari ini, bahkan jika dewa turun langsung ke bumi, dia tidak akan bisa menyembuhkannya. Bagaimana jika aku bisa menyembuhkannya? Apa yang sedang terjadi di sini? Tuan, sebaiknya Anda pergi melihatnya. Ada seseorang yang membuat kekacauan di rumah sakit. Utusan, mohon tenang saja. Aku ingin melihat sendiri. Siapa yang memiliki keberanian untuk membuat kekacauan di sini? Utusan, tolong. Kau mengobatinya. Apakah kau mencoba mengatakan padaku bahwa dengan semua dokter di rumah sakit kami dan peralatan medis yang begitu canggih, kami semua lebih rendah darimu seorang? Kau benar-benar merasa dirimu seorang dokter ajaib. Aku memang bukan dokter ajaib. Tapi aku jelas lebih baik darimu. Kau, Pria yang berbaring di tempat tidur itu adalah ayahku. Aku ingin menyelamatkannya lebih dari siapapun. jika kau bisa menyembuhkannya hari ini, aku Wuxian akan melepas jas putih ini, berhenti menjadi dokter selamanya. Dan aku akan berlutut dan memohon maaf padamu. Ingat apa yang kau katakan. Tunggu. Dan bagaimana jika kau gagal menyembuhkannya? Lalu bagaimana Apa maumu? jika kau gagal menyembuhkannya? Kau juga harus berlutut dan memohon maaf padaku. Dan lalu merangkak keluar dari sini. Baiklah. Bocah ini benar-benar sedang mencari mati. Semua orang tahu bahwa di seluruh Yunchen, kemampuan Dr. Wu tidak ada tandingannya. Dan dia berani menjadikan ayahnya sendiri sebagai taruhan. Jika aku punya putra seperti itu, jangankan sakit, orang sehat pun bisa mati karena amarah melihat tingkahnya. Putraku, kau... Ibu. Jangan khawatir. Apakah kau mencoba mengatakan padaku? Kau pikir hanya dengan beberapa jarum patah ini, kau bisa membangunkannya? Jangan salahkan aku karena tidak memperingatimu. Satu jarum saja salah, maka dia mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Kau. Putraku, kapan ayahmu akan sadar? Ibu. Jangan khawatir. Beliau akan segera bangun. Suamiku, Ini sempurna. Kita bisa memanfaatkan bocah ini untuk menutupi fakta bahwa kita gagal menyelamatkan orang tua ini tadi. Orang tua itu sungguh malang sampai harus tewas di tangan putranya sendiri. benar-benar tragedi. Ibu. Kau tidak perlu cemas. Ayahku. Beliau sangat marah hingga berpengaruh pada jantungnya. Ditambah dengan luka luar lainnya yang menyebabkannya koma. Sekarang darah yang membeku di dadanya sudah dikeluarkan sepenuhnya melalui batu. Beliau akan segera bangun sebentar lagi. Bangun. Aku khawatir dia tidak akan pernah bangun lagi. Bocah, omong kosongmu itu mungkin bisa menipu orang lain. Tapi kau ingin menipuku. Jika kau mengikuti metode asliku, orang tua itu mungkin tidak akan bangun. Tapi setidaknya dia masih tetap hidup. Namun, setelah ditusuk oleh jarum-jarummu itu, aku khawatir keadaannya tampak suram.
Sekarang, dengan fakta tepat di depan matamu, bukankah seharusnya kau berlutut dan memohon maaf? Di mana aku? Suamiku. Ayah sudah sadar. Ayah, Dia benar-benar bangun. Anak ini sungguh memiliki kemampuan. Hanya dengan beberapa tusukan jarum. Dia pun sembuh. Aku harus memintanya untuk memeriksaku nanti. Suamiku, kau sudah sadar. Kau baik-baik saja sekarang. The film Ini was benar-benar luar translated biasa. and narrated by M. Jika kau Media. tidak melepaskanku, kau akan mencekikku sampai mati. Ibu. Dokter Wu, mau kemana kau? Kau hanya berhasil menyelamatkannya karena keberuntungan. Aku akui, kau punya sedikit kemampuan medis. Dokter Wu, kau benar-benar pelupa taruhan yang kita buat. Apa kau lupa? Tidakkah kau pikir kau sudah keterlaluan? Aku keterlaluan. Taruhan itu dibuat oleh dirimu sendiri. Dan sekarang kau berani bilang aku keterlaluan. Siapa yang berbuat onar di sini? Dokter Wu, di saat seperti ini, bukankah seharusnya kau melayani Tuan kan? Tuan kan? Direktur, operasi-operasiku hari ini, semuanya sudah selesai. Apa yang sedang terjadi di sini? Direktur, seseorang sedang membuat masalah di rumah sakit kita. Bukan hanya dia menghancurkan peralatan, tapi dia juga memukul orang. Tuan, benar sekali, Direktur, dia orangnya. Orang inilah pelakunya. Diam, mulutmu. Salam Tuan. Direktur Hu, tawaran yang begitu besar. Aku tidak berani menerimanya. Bagaimanapun juga ayahku, oleh kalian semua, diusir dari kamar rumah sakit. Inikah hasil pekerjaan bagus yang kau lakukan? Direktur, aku, mulai hari ini, kau tidak lagi memiliki kaitan apapun dengan rumah sakit kami. Dan kau, kemasi barang-barangmu, dan pergilah bersamanya. Mulai saat ini, kau dilarang berkarir di industri medis. Jangan kira, aku tidak tahu mengenai bisnis kotor di antara kalian berdua. Direktur, sebenarnya siapa dia? Akan kuberitahu kalian. Seseorang yang duduk di depan kalian semua ini. Beliau adalah kepala kuil Dewa Perang. Dewa Perang Dacia. Keluar. Kyuksul, jangan lupa. Dokter Wu masih belum memenuhi taruhannya. Ya. Ayah, Ibu, mulai sekarang, kalian berdua sebaiknya tinggal bersama kami. Baik. Katya, kau sudah bangun. Syukurlah. Keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Bagus.